wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mislu hadha ya'ridu li kulli ahadin bihasabi mardabatihi wal insanu daiman yadhkuru fis salati ma la yadhkuruhu kharijas salah. Kita masih membicarakan tentang ingat sesuatu dalam sholat, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena itu hukumnya apa? Enggak masalah. Akan menjadi masalah ketika kita ingat sesuatu yang tidak baik, ingat kemaksiatan dalam sholat, dan ingatan itu tidak kita upayakan untuk kita hentikan. Justru kita ikuti terus rentetan ingatan itu. Itu yang bisa menjadi masalah. Contoh seperti itu, ingat sesuatu dalam sholat itu terjadi pada setiap orang, siapapun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam sholatnya ingat hal lain di luar urusan sholat. Itu Rasulullah. Saya yakin kita semua sepakat beliau sosok terbaik dalam mengerjakan sholat. Enggak ada selain beliau yang lebih baik ibadahnya dibanding beliau. Itu pun beliau masih mengalami ingat sesuatu dalam sholat. Ada di antaranya yang belum lama kita ketahui, beliau baru selesai sholat, buru-buru pergi. Hal itu menjadikan para sahabat tanda tanya. Nggak lama beliau balik lagi ke masjid, beliau melihat tanda tanya di wajah para sahabat. Beliau jelaskan, tadi dalam sholat aku ingat di rumahku masih ada dana zakat yang belum aku bagikan. Buru-buru aku pulang, aku sampaikan ke keluargaku agar mereka membagikan dana zakat itu, jangan tersisa di rumah. Di kesempatan yang lain, hadisnya juga sahih Bukhari Muslim. Rasul sholat, belum lama takbiratul ihram, para jamaah baru juga nyusul takbiratul ihram. Tiba-tiba beliau hentikan sholatnya, seraya beliau pesan pada jamaah agar tetap dalam posisinya masing-masing. Beliau pulang, kira-kira beberapa belas menit balik lagi, terlihat dari rambut beliau air menetes. Selesai sholat beliau jelaskan, ternyata beliau ingat semalam hadas besar belum mandi. Jadi ngerjain sholat, ingat sesuatu di luar sholat, ya'ridu likulli ahadin bihasabi martabatihi, itu terjadi pada setiap orang, pada setiap orang. Wal insanu daiman yadhkuru fis salati ma la yadhkuru kharijas shalah. Manusia selamanya akan ingat di dalam sholatnya hal-hal yang terjadi di luar sholat. Boleh jadi ketika dia nggak sholat, dia nggak ingat hal itu. Begitu sholat, jadi dia teringat dengan hal itu. Boleh jadi. Wa min dzalika ma yakunu minasyaiton. Di antara ingatan-ingatan itu ada yang memang bagian dari proyeknya setan. Nggak semuanya dari setan. Ada di antaranya yang boleh jadi itu proyeknya setan. Setan nggak ingin manusia yang ngerjain sholat kok sholatnya benar-benar baik, sholatnya khusyuk. Setan nggak inginkan itu. Itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh setan, yang paling minimal itu. Maksimal ya dia pengen manusia muslim, silahkan muslim, tapi nggak sholat, nggak ini. Itu yang diinginkan oleh setan.
Bahkan lebih maksimal lagi, setan nggak menginginkan manusia menuhankan Allah. Nah minimalnya, kalau toh manusia, dia mengingat Allah, dia menuhankan Allah, dia menjadi muslim, dia mengerjakan sholat, minimal keinginan setan, sholat silakan sholat, tapi jangan sampai jiwamu ada di dalam sholat. Jadi hal-hal yang kita teringat dalam sholat kita, ada di antaranya yang bersumber dari setan, ada juga yang dari diri kita sendiri. Sebelum sholat kita mengerjakan sesuatu, tiba waktunya sholat, sesuatu itu belum selesai. Sulit untuk dihindari ketika kita selanjutnya mengerjakan sholat, kok kita tidak teringat dengan sesuatu yang tadi kita kerjakan. Bukan berarti nggak bisa sama sekali, bisa. Meskipun sesaat tadi kita baca Quran, kita sampai di ayat yang memang kita cari-cari, terus kita sholat, bisa kita lupakan itu. Kembali ke masing-masing kita. Bahwa teringat sesuatu dalam sholat itu diantaranya ada yang merupakan gawean setan, harus kita terima, harus kita percayai, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahukan hal itu kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli ja'a as-syaitanu falabisa alaihi hatta la yadri kam shalla. Sesungguhnya kalian ketika berdiri untuk mengerjakan sholat, maka saat itu datanglah setan. Fala bisa alaihi, untuk mengacaukan pikirannya. Hatta la yadri kam shalla, sehingga rakaat yang maksimal sholat wajib cuma 4, sampai lupa hitungannya udah dapat berapa ini. Mungkin kalau rakaatnya itu puluhan, kita lupain udah berapa, wajar. Cuma 4, sampai lupa. Itu talbis yang dimunculkan oleh setan. Setan yang sengaja mengacaukan pikiran orang-orang yang sholat. Dan itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Karena pasti terjadi. Rasul berikan solusi kita ketika terjadi hal itu, faida wajada dzalika ahadukum, jika ada di antara kalian yang mengalami hal seperti itu, lupa rakaatnya, pastikan kita tambah 1 rakaat lagi, falyasjud sajdataini, lalu sebelum salam sujud dulu 2 kali, wa huwa jalisun, dalam posisi duduk. Fil alamina innaka hamidum majid. Mau tambahin doa silakan. Posisi duduk, sujud 2 kali, baru salam. Dengan kita lakukan hal ini, meskipun tadi kita sempat bingung, kacau, dapat berapa rakaat, Rasul sudah berikan jalan keluar, pastikan tambah 1 rakaat. Udah ditambah masih bingung lagi, udah pas apa kurang, udah pas apa kurang. Ada nggak yang mengalami begitu? Pertama ragu, ini udah 4 apa belum? Tambah 1, udah ditambah masih ragu lagi. Ada dulu satu jamaah nanya, Pak Ustadz, saya sholat ragu-ragu terus, udah saya tambah masih ragu, saya tambah masih ragu, udah meninggal dianya. Itu benar-benar setannya mungkin ganti-ganti, yang tadi udah pergi ganti setan berikutnya, udah pergi ganti setan berikutnya lagi. Karena itu jadilah kita hamba Allah yang disegani oleh setan. Ketika setan segan sama kita, mungkin setan nggak terlalu melunjak.
Bukan tidak mungkin, bukan nabi, tapi ditakuti oleh setan. Bukan tidak mungkin, karena Rasulullah yang ngasih tahu sahabat beliau, mertua beliau, Umar ibn Khattab. Suatu saat Rasul sedang bersama para sahabat Nabi yang lain. Tiba-tiba beliau senyum. Hal itu membuat para sahabat yang ada di sekeliling beliau ya tanda tanya. Nggak lama dari sudut datang Umar bin Khattab. Sebelum Umar duduk, Rasul jelaskan kenapa beliau senyum. Tadi begitu Umar tampak di ujung, mau masuk, setan yang ada di tengah-tengah mereka kabur semuanya. Takut sama Umar bin Khattab. Rasul ngasih tahu itu. Jadi bukan nggak mungkin ada hamba Allah yang ditakuti oleh setan jin. Lebih dari takutnya mereka kepada Rasulullah. Hadis ini riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 1232, Imam Muslim 1293, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Termasuk di hadis yang lain, setan sengaja memasukkan ingatan-ingatan tertentu ke dalam orang yang sedang mengerjakan sholat. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari 1222. Adil A'raj qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-A'raj, seorang tabi'in, beliau berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adina bis-salati idza uddina bis-salati adbaras syaitanu lahu duratun hatta la yasma'an nida." Riwayat lain, hatta la yasma'at ta'dina. Jika sholat sudah dikumandangkan adzannya, begitu adzan mulai dikumandangkan, setan-setan akan kabur, menjauh sambil kentut, lari terbirit-birit, larinya sejauh sampai dia tidak mendengarkan lantunan adzan. Fa'idha sakatal mu'adzinu akbala. Ketika muadzin sudah selesai dari memandangkan adzannya, setan itu balik lagi. Fa'idha suwiba, ketika iqamat dikumandangkan, kurang pas bahasanya kalau adzan dikumandangkan, kalau qomat itu karena adzan memang sunnahnya terdengar jauh. Sebaliknya qomat tidak sunnah terdengar jauh. Itu adzan di menara, qomat tidak di menara. Jadi kalau kata kumandangkan itu yang kedengaran jauh. Ketika adzan dikumandangkan, betul. Ketika qomat diapakan nih kalau qomatnya? Dilantunkan, ya dilantunkan ya, bolehlah. Ketika selanjutnya iqamah dilantunkan, adbarok, setan kembali kabur. Fa'idha sakata, ketika iqamah sudah selesai dilantunkan, akbala, kembali setan itu datang. Itu setan-setan ada di area sholat. Fala yazalu bil mar'i yaqulu lahu udzukur ma lam yakun yadhkuru. Setan masukkan ke dalam hati pikiran orang yang sholat, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Hal-hal yang sebelumnya dia tidak ingat, akan menjadi ingat. Hatta la yadri kam sholat, hingga pada akhirnya imbasnya, karena ingat ini, ingat ini, ingat ini, jumlah rakaat yang maksimal cuma 4, dia sampai lupa. Karena ingat hal lain. Ini hadis Bukhari. Jadi dalam sholat teringat sesuatu,
itu pasti terjadi pada siapapun. Pada siapapun. Saya nggak percaya kalau ada orang bilang, aku kalau sholat lupa semuanya udah. Benar-benar lupa, fokusku ke sholat. Ya, kita doakan moga-moga aja, iya betul. Tapi kalau kita membayangkan terbaik, sholat terbaik Rasulullah, Rasul pun ingat sesuatu. Apa iya selain beliau bisa sepanjang sholatnya fokus 100%, tidak ingat hal-hal lain? Tahu Rasul aja ingat. Banyak kalau hadis-hadis dikumpulkan bagaimana Rasul dalam sholatnya ingat sesuatu. Selanjutnya kembali ke masing-masing kita, bagaimana kita berusaha memanage ingatan-ingatan itu sepanjang kita sholat. Kalau yang teringat hal-hal yang aib, maksiat, gimana kita merupakan itu dengan lebih menarik hati pikiran kita, mungkin dengan lebih menghayati apa yang kita baca. Kama anna ba'da salafi dzukira lahu rajulun annahu dafana malan waqad nasya maudi'ahu. Ada pernah dicurhatkan kepada seorang salaf. Salaf yang dimaksud di sini sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Musannif penulis kitab ini tidak menyebutkan siapa salaf yang dimaksud, apakah sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Pernah diadukan kepada seorang salaf tentang seseorang yang dia menyimpan duitnya. Nyimpannya nggak di bank, dia takut jadi rekening dorman. Dia lupa nyimpannya itu di mana. Lalu dia ngadu ke seorang salaf. Saran dari seorang salaf, kum fasalli, kerjakan sholat. Faqama fasalla fadzakarahu. Dia turut tidak kerjakan sholat, ingat tadi nyimpen duit di mana. Faqila lahu, lalu yang ngasih saran ditanya, min aina alim tahdalik? Kok kamu tahu bahwa kalau kita lupa jalan keluarnya suruh ngerjain sholat? Kamu tahu dari mana? Rasul nggak ngajarin itu. Qala, sang salaf menjawab, alimtu anna syaitana la yada'uhu fi sholati hatta yadhkuruhu bima yusgiruhu. Aku tahu karena setan itu tidak akan pernah membiarkan seseorang mengerjakan sholat dan sholatnya bagus, berkualitas, khusyuk. Setan nggak akan biarkan itu. Karena itu setan akan terus menjadikan dia ingat sesuatu. Wala ahamma indahu min dzikri mawdi'id dafani. Dan pada saat itu yang ada di pikiranmu itu tentang uangmu kamu simpan di mana. Sama setan diingetin. Begitu sudah diingetin, dia pertahankan ingatan itu, jangan sampai nanti selesai sholat lupa lagi di mana. Diinget-inget terus. Oh iya, kemarin aku taruh di situ, waktu itu habis dari luar ketemu istri, dia nggak mau terima, aku simpan situ. Terus aku kesini sampai selesai sholat. Setan berhasil. Lakinnal abdul kayyisu yajtahidu kamalal haduri kamalal huduri ma'a kamali fi'li baqiyatil ma'mur. Meskipun siapapun yang sholat akan mengalami itu, ingat sesuatu di luar sholat, orang yang cerdas, seorang hamba yang cerdas akan berupaya sungguh-sungguh untuk bisa menghadirkan hati sesempurna mungkin sebagaimana fi'liyah sholat, kerjakan fi'liyah sholat, amalan-amalan sholat, baik bacaannya, perbuatannya, sikapnya, dia hadirkan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Orang yang cerdas akan berusaha menghadirkan perasaan hatinya seutuhnya dalam sholat. Sebagaimana dia baca bacaan sholat sesempurna mungkin, dia lakukan gerakan-gerakan sholat sebaik mungkin. Wala hawla wala quwata illa billah. Dan
Tidak ada daya dan upaya, daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Nah itu kalau ada orang sebelum sholat dia baca la haula wa la quwwata illa billah. Boleh jadi itu wujud kesadaran sebaik apa sholatnya, sebaik apa upayanya untuk menghadirkan hati dalam sholat, tetap Allah yang menentukan. Dengan membaca hauqalah la haula wa la quwwata illa billah, seolah dia minta, ya Allah, izinkan aku untuk bisa berupaya maksimal melaksanakan sholat sebaik mungkin. Hamba yang cerdas, meskipun ingatan-ingatan selalu datang dalam sholatnya, ingatan lain, dia akan tetap terus berusaha dengan penuh kesungguhan menghadirkan hati, perasaan sepanjang sholatnya. Cuma hamba yang cerdas. Kenapa? Karena dialah yang tahu bahwa ibadah yang buruk, sholat, sepanjang sholat ingat hal lain, termasuk ibadah yang buruk. Cuma orang yang cerdas, yang tahu, yang sadar bahwa ibadah yang buruk tidak bisa menjadi bekal untuk kehidupan sesudah kematian nanti. Apakah ibadah yang buruk itu dalam sholat dia nggak peduli dengan kehusuannya? Dalam ibadah-ibadah yang lain dia lakukan karena unsur riya. Sebanyak apapun infak sedekah kita, ketika riya itu ibadah yang buruk. Semua ibadah ketika kita lakukan ada unsur pamer, itu ibadah yang buruk. Dan itu nggak bisa dijadikan bekal untuk kita menghadap Allah. Orang yang cerdas yang menyadari hal itu. Ketika Rasul menyebut tentang kecerdasan, beliau kaitkan kecerdasan bukan dengan IQ yang tinggi, bukan. Dalam hadis sahih, hadisnya diperselisihkan, ada yang menilai sahih Imam Al-Hakim, ada yang menilai hasan Imam At-Tirmidzi, ada yang menilai dhaif Imam Ahmad bin Hanbal. An Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyisu, orang yang cerdas itu adalah ciri-cirinya man dana nafsahu, dia selalu berusaha mengendalikan hawa nafsunya. Imam At-Tirmidzi ketika ditanya hal itu, apa definisi kayyis, apa makna dana nafsahu? Kata beliau, al-kayyisu man hasaba nafsahu fid dunya qabla ayyusaha wa hasabu fil akhirah. Orang yang selalu menghisab dirinya sebelum dihisab di akhirat nanti. Orang yang cerdas itu dicirikan dengan selalu melihat dirinya, menghitung-hitung dirinya, perbuatan baiknya bagaimana, buruknya bagaimana, selalu menghisab dirinya. Dan wa amila lima ba'dal maut, selalu fokus mengerjakan amalan-amalan bekal menyambut kematian. Dan itu musannif mengatakan orang yang cerdas, hamba yang cerdas, meskipun dalam sholatnya ingatan-ingatan lain selalu masuk, dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk tetap bisa menghadirkan hati. Kalau ada di antara kita, dalam sholat kita selalu ingat hal-hal lain, tapi kok kita biarkan, kita nggak berusaha untuk menghilangkan ingatan itu,
Kita ngerti bahwa ketika kita sholat, kita ingat hal-hal lain, nggak kita upayakan untuk kita lupakan, kita biarkan ingatan itu sepanjang sholat kita, maka sholat kita masuk kategori sholat yang buruk. Kita tahu itu, tapi kok kita tidak berusaha, berarti kita nggak masuk kategori hamba Allah yang cerdas. Selalu berusaha memperbaiki kualitas ibadah setiap saat. Sholat yang sudah kita kerjakan, kita ambil pelajaran, kita renungkan untuk sholat berikutnya lebih baik. Meskipun lebih baiknya itu cuma 0,00 sekian persen, itu masih lumayan. Ada upaya untuk lebih baik. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi selalu merenungkan, memikirkan amalan-amalan sholat. Itu salah satu upaya untuk supaya sholat kita lebih baik. Upaya lainnya, at-ta'ammulu fi halis salafi fi sholatihim. Selalu merenungkan, ambil pelajaran bagaimana orang-orang salaf dalam sholat mereka. Sholat Rasul bagaimana, itu sudah tentu wajib kita ambil pelajaran. Wajib. Gerakan sholat Rasul, bacaan sholat Rasul, itu wajib kita ambil pelajaran. Dan itu beliau perintahkan. Memang perintahnya beliau sampaikan ketika kira-kira 12 sahabat muda mesanten kilat 20 hari di rumah Rasul. Di hari ke-20 Rasul melihat santri-santri mudanya itu, mereka sembahyang. Sudah terlihat sangat kangen dengan keluarganya. Rasul sangat bijaksana, sangat perhatian, santun. Rasul tanya, bagaimana keluarga yang kamu tinggal, siapa. Selanjutnya Rasul izinkan mereka untuk pulang dan Rasul berikan perintah. Rasul berikan perintah pada mereka, fasallu kama ra'aitumuni usalli. Di tengah keluargamu nanti kerjakan sholat seperti bagaimana selama 20 hari ini kamu melihat aku mengerjakan sholat. Contohlah sholatku, bahasa lainnya seperti itu. Itu menjadi satu-satunya hadis bahwa dalam sholat kita harus mencontoh Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tidak semua sahabat Nabi, bahkan sangat terbatas sahabat Nabi yang memperhatikan detil bagaimana sholat Rasul. Karena pada saat itu, lebih-lebih ketika jihad mulai disyariatkan, diperintahkan, mayoritas sahabat lebih banyak ada di medan jihad dibanding ada di sekeliling Rasul. Karena itu cuma beberapa orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan boleh jadi lebih banyak lagi sahabat yang namanya tidak tercantum sebagai perawi hadis. Lebih banyak sahabat yang tidak tercantum sebagai perawi hadis. Boleh jadi mereka hadir ketika suatu saat di hadapan Nabi, Nabi sampaikan sesuatu, tapi mereka tidak cukup hafal, ingat untuk disampaikan ke orang lain. Banyak alasan, yang yakin alasan-alasan itu alasan yang bisa dibenarkan. Jadi di antara hal yang dapat membantu menambah kehusuan kita ketahui bagaimana salafus soleh, orang-orang salaf dalam sholat mereka. Mereka, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, berusaha melaksanakan sholat sebaik-baiknya. An Mujahid, informasi diantaranya dari Mujahid.
ulama generasi tabi'in. Berkaitan dengan Al-Baqarah 238, Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Mujahid radhiyallahu an, jagalah sholat-sholatmu, terkhusus sholat yang selama ini kamu rasakan berat, sholat tengah-tengah. Ulama tafsir berbeda menafsirkan sholat tengah-tengah yang dimaksud itu apa. Ada yang bilang sholat asar, ada yang bilang sholat subuh. Pokoknya sholat yang dirasa paling berat saat itu. Boleh jadi seiring perkembangan manusia, perkembangan sosial budaya, kalau orang munafik sholat yang paling berat isya dan subuh, saat ini lain lagi, bisa jadi. Nah itu saya artikan, jagalah sholat-sholatmu, terkhusus sholat yang paling berat kamu rasakan. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakan sholat itu semata-mata karena Allah, qanitin. Kata Mujahid, faminal kunuti, terkandung dalam makna qanitin adalah ar-rukud, sepanjang sholatnya diam, gak gerak-gerak. Wal khusyuk, hatinya, jiwanya pun khusyuk ke dalam sholatnya. Wa ghadul basar, dan merundukkan pandangan mata. Itu bagian dari qanitin. Wa hifdzul jawari, anggota tubuh semuanya sedapat mungkin benar-benar diam min rahmatillahi azza wa jalla, dan diam itu karena perasaan betapa agungnya Allah, betapa kecilnya dan hinanya kita, karena takut pada Allah. Kata Mujahid, kana idza qama ahaduhum yusalli yahbur rahmana ay yasudda basarahu ila syai'in aw yaltafita aw yaklubal hasa aw yab'asa bi syai'in aw yuhdisu nafsahu min sya'nid dunya. Mereka, sebagian dari orang-orang salaf, ketika sudah berdiri untuk mengerjakan sholat, perasaan takutnya kepada Allah yang Maha Rahman, perasaan takutnya kepada Allah yang Maha Rahman menjadikan mereka takut untuk mengalihkan pandangan mata, takut untuk tengok-tengok, takut untuk apalagi mempermainkan. Kalau dulu kerikil, sekarang mempermainkan ujung jenggot musil mungkin, atau ujung sorban. Mereka karena takutnya pada Allah dalam sholat, takut main-main dalam sholatnya, bahkan takut kalau hatinya bicara hal-hal lain di luar sholat. Illa nasiyan madama fi sholati, kecuali ketika dia lupa bahwa dia itu sedang sholat baru. Jadi orang-orang salaf itu salah satu yang harus kita panuti, salafus soleh, orang-orang terbaik dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat. Salafus soleh merujuk kepada mereka. Bagaimana ibadah mereka itu harus kita rujuk. Sahabat pun tidak semua sahabat harus kita jadikan rujukan. Karena jangan bayangkan setiap sahabat, seluruh sahabat Nabi pasti sholatnya baik, enggak. Seluruh tabi'in pasti baik, enggak. Setiap generasi ada yang baiknya, ada juga yang tidak. Setiap generasi. Generasi sahabat, generasi terbaik. Itu pun banyak sahabat-sahabat yang tidak baik. Tapi ya berkahnya, karena tidak baiknya mereka, kita dapat ilmu. Seperti sahabat yang selanjutnya dikenal su'u sholati, sahabat yang sholatnya buruk. Tapi buruknya bukan sepanjang hayat beliau, buruk enggak. Buruk diketahui Rasul, yang oleh Rasul selanjutnya dinasihati, dia menjadi baik.
Ada sahabat yang buruk dalam urusan membayar zakat. Ada sahabat yang buruk dalam urusan puasa. Itu semua jadi buruknya orang terdahulu, tidak baiknya generasi sahabat, itu pelajaran buat kita. Banyak sahabat yang buruk dalam hal akhlak dari kalangan Badui, dan itu menjadi pelajaran buat kita. Jadi adanya orang yang tidak baik harus menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita dapat pelajaran dari itu, ya kita jangan biarkan ketidakbaikan dia, kita nasihati. Pasti nanti Allah akan munculkan orang lain yang tidak baik. Ambil pelajaran dari ketidakbaikan dia. Kita pun yang sudah selalu berusaha baik, boleh jadi ada sisi lain dari kita yang tidak baik. Diambil pelajaran oleh saudara kita. Dan saudara kita itu otomatis harus menasihati kita. Saling nasihat menasihati, itulah salah satu pilar Islam. Jadi sahabat-sahabat Nabi, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang salaf, begitu mereka sudah Allahu Akbar, rasa takutnya kepada Allah akan mampu mengendalikan pandangan mereka, pandangan mata mereka dari jelalatan. Mengendalikan anggota tubuh mereka, jari mereka segala macam dari main-main dalam sholatnya. Ini kitab yang nulisnya orang Wahabi nih. Tapi sehari-hari banyak saya saksikan saudara kita yang mungkin ikut paham mereka, tapi santai ketika sholat, ada yang mempermainkan jenggot, ada yang garuk-garuk pindah tempat berkali-kali. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Lebih-lebih mata jelalatan ke berbagai sasaran pandang. Ini harus jangan sampai terjadi pada kita. Sholat mata jelalatan itu oleh Rasul diancam. Ada satu jamaah yang adiknya sering menasihati dia, adiknya ikut kelompok salaf. Sementara si adik sendiri kalau sholat, seolah nggak pernah memandang ke tempat sujud, kanan kiri. Insya Allah di sini nggak ada yang seperti itu. Jadi sholat mata jelalatan, memandang ke berbagai macam sasaran pandang, itu diancam oleh Rasul. Hadisnya ada Bukhari, ada Muslim, dan lain-lain. Dengan redaksi antara Al-Bukhari dan Muslim yang sedikit ada perbedaan. An Qatadah anna Anas bin Malikin haddasahum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Qatadah ini seorang tabi'in. Sesungguhnya sahabat Anas bin Malik pernah menyampaikan hadis kepada mereka, kalangan tabi'in. Kata sahabat Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim. Ini di masa Rasul pada saat itu banyak terjadi. Makanya Rasul sampaikan ini, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum fi salatihim. Itu orang kenapa sih dalam sholatnya kok matanya memandang ke atas? Fastadda qawlahu, kata sahabat Anas bidzalik. Ucapan Rasul di kalimat berikutnya itu lebih kenceng lagi nadanya. Hatta qala, hingga sampai akhirnya Rasul pun bersabda, la yantahunna andalika aw la tuhtafanna absaruhum. Hentikan kebiasaan seperti itu, sholat memandang ke atas. Benar-benar hentikan kebiasaan seperti itu, jika tidak mata mereka akan disambar.
Rasul nggak jelaskan disambar apa. Ada ulama tafsir hadis yang menafsirkan ada yang maksudnya disambar petir, tapi yang paling rasional mereka akan disambar oleh setan sehingga sholatnya tidak khusyuk. Ini Rasul menggunakan huruf taukid. Dalam taukid, nun taukid, layan tahunna. Mereka harus benar-benar menghentikan hal itu. Atau latuh tofanna, jika tidak mereka hentikan, mereka betul-betul akan disambar absaruhum, mata mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari 750, Abu Dawud dan An-Nasai. Riwayat Imam Muslimnya sumbernya dari sahabat Abi Hurairah. Tadi dari sahabat Anas bin Malik. Kata sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a'i fi shalah ila sama. Orang-orang itu harus benar-benar menghentikan, mengangkat pandangan matanya ketika doa dalam sholat, doa iftitah maksudnya, baru awal sholat berarti Allahu Akbar. Kabira walhamdulillah. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Udah pemandangan ke atas. Mereka harus benar-benar menghentikan, mengangkat pandangan matanya ke atas ketika berdoa dalam sholat mereka. Awlatuh tofan absarum, bagian akhirnya sama. Atau kalau tidak mereka hentikan kebiasaan seperti itu, pandangan mata mereka akan disambar. Akan jadi pintu besar, pintu lebar buat setan masuk ke dalam dirinya. Ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 995 dan Imam An-Nasai. Boleh jadi karena kerasan peringatan Rasul buat orang-orang yang sholat kok matanya jelalatan ke atas, kanan kiri dan lain sebagainya. Atau boleh jadi juga Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan memang banyak orang-orang saat itu yang sholatnya seperti itu. Akhirnya an Aisyah taqalat, Aisyah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis shalah. Aku pernah tanyakan kepada Rasul. Aku tanyakan kepada Rasul tentang orang-orang yang dalam sholatnya jelalatan, tengok-tengok. Faqala jawaban Rasul, huwa ikhtilasun yahtalihu syaitanu min salatil abdi. Orang yang sholatnya tengok-tengok jelalatan pandangan matanya, dia itu sedang dicuri, dicolong oleh setan sholatnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 751, Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi harus kita perhatikan ini, jangan sampai kalau ada di antara kita kebiasaan seperti ini, sholat jelalatan, hentikan, benar-benar hentikan. Ingat 3 hadis Rasul tadi, dari sahabat Anas, dari sahabat Abu Hurairah, dari Siti Aisyah. Ketiga-tiganya sahih. Karena itu al-kayyisu sayarkuzun nadhara ila makani sujud. Orang yang cerdas dalam sholatnya akan memfokuskan pandangan matanya ke tempat sujud atau ke ujung jari telunjuk ketika tasyahud. Ini orang yang cerdas. Jadi perhatikan dan ambil pelajaran bagaimana orang-orang salaf dalam sholat mereka. Itu akan bisa memotivasi diri kita masing-masing untuk sholat lebih baik. Di antara informasi yang ada, karena Ibnu Zubair idza qama fi sholati ka'annahu 'udun minal khusyuk. Sahabat Abdullah bin Az-Zubair begitu sudah Allahu Akbar, beliau, fisik beliau akan tampak seperti satu tiang pancang. Karena khusyuknya, enggak gerak-gerak, benar-benar fokus.
seperti satu tiang pancang. Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu pernah wakana yasjudu, suatu saat beliau sedang sujud. Fa'atal manjalik, di tempat terbuka. Beliau sedang sujud, datang satu tombak musuh. Peluru dari musuh. Fa'akhadha ta'ifatan min saubihi, senjata musuh yang baru datang ini mengenai satu bagian pakaiannya. Wa huwa fis sholati, beliau sedang sholat, la yarfa'u ra'sahu, tidak mengangkat kepalanya, tetap dalam posisi sujud seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Abdullah bin Az-Zubair. Yang lainnya Maslamah bin Bashar radhiyallahu an, yusalli fil masjid, salat di masjid, fanhadama ta'ifatan minhu, ada bagian dari bangunan masjid itu yang runtuh. Mungkin kalau dulu atapnya atau apa. Faqaman nas, jamaah yang lain bubar, wa huwa fis salati lam yash'ur, beliau Maslamah bin Bashar tetap dalam sholatnya tidak mengetahui adanya bangunan yang runtuh karena khusyuknya. Jika terjadi hal seperti ini, bangunan runtuh, dia benar-benar karena khusyuknya tidak merasakan itu, pasti dia akan tetap diam dalam sholatnya. Tapi kalau sebetulnya kita tahu ini bangunan ini pas lagi gempa kita sholat, bangunan udah pada roboh, kita tahu itu, kok kita tetap diam dalam sholat kita, apa hukumnya? Kalau yang tadi dua sahabat itu nggak ngerasa karena khusyuknya, ini kita ngerasa kanan kiri bangunan udah runtuh, ini masjid sebagian udah runtuh, kita tetap diam, yang lain udah pada bubar. Apalagi dalam diam kita, dalam hati, biar semua tahu bahwa aku ini orang yang paling khusyuk. Apa hukumnya? Masuk bunuh diri enggak? Boleh jadi masuk kategori bunuh diri. Udah ngerti bangunan mau runtuh kok tetap diem aja. Lain kalau dia khusyuk banget, nggak ngerasain itu, nggak ada masalah, pasti dilindungi oleh Allah. Seperti contoh tadi sahabat Maslamah bin Bashar. Karena khusyuknya dia nggak tahu kalau ada bangunan runtuh. Cucu Nabi Al-Hasan bin Ali pernah ketika beliau sedang sholat terbakar tempat sholatnya. Orang-orang teriak-teriak manggil, beliau tetap dalam sholatnya. Sholatnya nggak sebentar, nggak ngebut. Dan api itu sudah mati sebelum beliau selesai. Ketika selesai ditanya, kenapa kamu diam? Beliau kaget lah. Kebakaran tadi. Bukan mengada-ada, betul-betul. Karena takut membayangkan neraka. Api dunia nggak terasa. Kita tahu kita sholat di masjid terjadi gempa runtuh kanan kiri kita tetap diam. Biarin aja, Allah melindungi. Kalau kita khusyuk nggak ngerasain apa yang terjadi di sekeliling kita, boleh. Dan pasti dengan sendirinya kita akan lanjut dengan sholat kita. Tapi kalau kita sadar terjadi hal yang membahayakan, kok kita tetap di situ dengan alasan mempertahankan sholat, padahal kita menyadari itu, kita ngerasa betul sholat kita nggak khusyuk. Boleh jadi kita masuk kategori menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Tapi andikan terjadi seperti dulu di Sulawesi, gempa, sholat pada bubar, satu tetap di situ, kita nggak boleh suudon, itu pasti pura-pura khusyuk, pengen disanjung, jangan, nggak boleh, suudon itu haram. Jadi ketika ada seseorang melakukan sesuatu yang beda, kita harus makdur, harus cari alasan untuk membenarkan dia. Di antaranya, boleh jadi dia dianugerahi kekhusyuan oleh Allah, nggak merasakan gempa itu, dia tetap seperti itu. Dia melakukan sesuatu yang beda dari kita,
kita makdur, kita ada cari alasan untuk membenarkan dia. Boleh jadi dia tahu ada ilmu yang membolehkan hal itu yang kita selama ini belum tahu. Jadi kita nggak menyalahkan mereka yang beda. Sebelum kita tahu pasti. Boleh jadi dia belum tahu bahwa hal itu nggak boleh. Jika betul dia belum tahu, ini kesempatan buat kita ngasih tahu. Jangan langsung setiap orang yang beda salah, jangan. Itu untuk ukhuwah tidak baik. Jadi ketika kita sadar, kita tahu betul dalam bahaya, dengan alasan sholat kita lanjutkan, tetap kita nggak berhenti. Buat masing-masing kita nih, jangan-jangan kita masuk kategori menjerumuskan diri ke jurang kebinasaan. Jika masuk kategori itu otomatis nggak boleh. Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita sholat pengen kentut aja, suruh kentutin, berhenti sholat. Kita sedang sholat kok datang ngantuk, nggak tertahan, hentikan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga